Kembali lagi di kabar pagi, Misa, jenazah Emeril Khan Mumtaz atau Eril diperkirakan akan tiba di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat pada Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Warga dapat mendoakan jenazah Eril setelah tiba di Gedung Pakuan. Pihak keluarga menyatakan jenazah Emeril Khan Mumtaz atau Eril akan tiba di Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat pada sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat Minggu malam. Warga diminta tidak perlu ke pemakaman saat penguburan jenazah Eril karena hanya dihadiri pihak keluarga. Namun setelah penguburan, warga dapat berziarah. Hari Senin itu kami akan berangkat ke lokasi pemakaman keluarga yang berada di Cimaung, Kabupaten Bandung. Untuk acara pemakaman, mengingat keterbatasan situasi dan kondisi di lokasi pemakaman, kami memfokuskan untuk khusus acara pemakaman ini utamanya adalah dari pihak keluarga, sehingga kami mohon maaf apabila berkenan untuk yang sudah menyampaikan doa di Pakuan itu tidak perlu ke pemakaman. Sedangkan untuk rute pemakaman, jenazah akan diberangkatkan dari Gedung Pakuan, Wastu Kencana, Tol Pasteur, Soroja, Cimaung. Jenazah dijadwalkan akan berangkat hari Senin pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kondisi terkini jelang kedatangan rombongan pengantar jenazah Eril dari Swiss? Kita tanyakan kepada dua rekan kita yang ada di dua lokasi, yakni Ihsan Zahri di Gedung Pakuan, Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat di Bandung, dan ada juga Endra Kusuma yang saat ini berada di lokasi pemakaman Eril di wilayah Cimaung, Kabupaten Bandung. Pertama kita ke Ihsan terlebih dahulu. Ihsan, persiapan apa yang sudah terlihat di Rumah Dinas Gubernur saat ini? Persiapan ini sudah dilakukan untuk menyambut ataupun menjelang kedatangan dari jenazah Emeril Khan Mumtaz atau Eril yang dijadwalkan sore nanti akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan terbang juga bersama ayahandanya yakni Ridwan Kamil. Namun memang persiapan kedatangan ini memang tidak terlihat begitu di halaman Gedung Pakuan ini. Namun persiapan ini dilakukan di dalam gedung utama ataupun di dalam rumah dinas Gubernur Jawa Barat ini. Maka karena memang nantinya pada saat tiba di persemayaman di Gedung Pakuan ini pada pukul 11 malam nanti masyarakat akan diperkenankan untuk datang ke Gedung Pakuan, bisa untuk melakukan mensolatkan ataupun takziah begitu ke Gedung Pakuan. Namun tentu saja pada saat datang untuk melakukan berdoa begitu ataupun mensolatkan jenazah Eril ini akan ada pengaturan karena jika menampung seluruh masyarakat yang datang ke Gedung Pakuan ini, tentunya Gedung Pakuan ini tidak akan cukup untuk menampung jumlah masyarakat yang memang dari beberapa hari ke depan, bahkan dari awal-awal sejak hilangnya Eril di Sungai Aresus ini kami memantau cukup banyak masyarakat yang datang ke Gedung Pakuan ini untuk menyampaikan rasa bela sungkawanya. Bahkan bukan dari hanya wilayah Jawa Barat saja, banyak juga masyarakat yang datang dari luar wilayah Provinsi Jawa Barat untuk bisa menyampaikan rasa bela sungkawa mereka atas meninggalnya Eril. Dan rencananya memang nanti jenazah Eril ini akan tiba di Jakarta sekitar di pukul 15.45 waktu Indonesia Barat dan tentunya akan langsung dibawa ke rumah persemayaman yakni di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Kemudian pada hari Senin pagi sekitar pukul 9 pagi jenazah akan diantarkan begitu ke pemakaman keluarga yang sudah disiapkan di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ini rombongan ketika berangkat dari Gedung Pakuan ke pemakaman ini
kami mendapatkan informasi tidak akan terlalu banyak begitu mobil yang akan mengantarkan jenazah, karena memang yang akan mengantarkan jenazah dari gedung Pakuan ini ke pemakaman itu hanya keluarga inti saja. Sementara untuk keluarga yang lainnya, kemudian kerabat, itu akan langsung menunggu di pemakaman. Sementara itu untuk masyarakat umum tentunya memang pada saat prosesi pemakaman ini akan dibatasi begitu, mengingat memang lokasi pemakaman ini tidak akan cukup menampung jika masyarakat ini datang dalam jumlah yang besar. Namun nanti setelah proses pemakaman selesai, barulah masyarakat diperbolehkan untuk melakukan ziarah begitu ke makam Eril. Dan bukan hanya besok saja, namun pihak keluarga ini mempersilahkan bagi masyarakat yang ingin melakukan ziarah ini mulai dari hari Selasa juga hingga hari Minggu, ya ini dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Sementara itu untuk aktivitas di gedung Pakuan ini sendiri masih terus dilakukan pengajian begitu secara terus-menerus di dalam gedung Pakuan ini, dan pengajian ini juga diikuti oleh sejumlah masyarakat. Namun tentunya ini dibatasi juga begitu, hanya orang-orang tertentu saja atau orang yang sudah didata terlebih dahulu atau masyarakat umum, kelompok masyarakat, barulah mereka bisa diperkenankan untuk melakukan pengajian di dalam gedung Pakuan. Sementara itu untuk masyarakat umum yang datang tiba-tiba begitu ke gedung Pakuan ini, nanti mereka hanya dibatasi begitu aksesnya di gedung Pakuan ini, hanya boleh sampai ke ruangan yang sudah disediakan, yaitu ruangan ekspresi sebutannya, di mana di ruangan tersebut mereka bisa menyampaikan doanya ataupun harapannya, kemudian rasa bela sungkawanya melalui secari kertas yang sudah disediakan, yang kemudian ditempelkan ke dinding tembok yang sudah disediakan. Kembali ke Anda, Rendra. Baik, terima kasih Ihsan Zahri melaporkan langsung dari Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat. Lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi pemakaman? Kita tanyakan kepada Endra Kusuma yang berada di sana. Endra, sudah sejauh mana lokasi pemakaman ini siap untuk jelang kedatangan dari jenazah Eril? Ya, selamat pagi Rendra dan pemirsa. Iwan, dapat saya kabarkan situasi pengerjaan lokasi rencana pemakaman Eril ini memang sudah dikerjakan dari hari Jumat, memang dilakukan secara maraton dan karena lokasi pemakaman ini berada di daerah lembah juga membuat dan tanahnya bergelombang. Sejauh ini dari pihak keluarga pun memang sudah mengerahkan beberapa alat berat ya, dan ekskavator untuk meratakan beberapa ruas jalan yang memang dilalui untuk lahan parkir maupun iringan tamu dari pelayat sendiri. Sejauh ini dari hari Jumat dikerjakan, dari hari Jumat proses pengerjaan pun tidak hanya pengerasan jalan, namun memang mendirikan beberapa tenda, dan sejak semalam memang telah dilakukan secara berantai. Memang tenda tadi terakhir sudah berdiri di daerah lokasi untuk tamu pelayat, dan lokasi dekat rencana masjid pun telah didirikan tenda untuk mengantisipasi turunnya curah hujan yang dikatakan hari Senin ini. Dan sejauh ini pula guna untuk mengantisipasi membludaknya tamu pelayat, dari pihak kepolisian telah menerapkan aturan cukup ketat, diantaranya bagi para tamu yang hanya memakai stiker aja, stiker yang dikeluarkan oleh Pemprov itu baru boleh masuk. Tapi sejauh ini kelihatannya dari antusias warga dari kemana pun banyak yang datang, dan terutama dari warga lokal, warga setempat pun berharap ingin menyaksikan secara langsung untuk datang ke lokasi. Dan dari pihak Polresta Bandung pun memang telah menyiapkan 150 personil gabungan dari Disub maupun dari Satpol PP untuk melakukan pengamanan di lokasi tersebut. Mungkin itu sementara waktu, Rendra. Endra, mungkin Anda bisa sedikit gambarkan bagaimana sebenarnya lokasi pemakaman ini, apakah memang lokasi cukup kecil sehingga pengunjung pun dibatasi kedatangannya? Ini kalau dilihat dari letak geografis, ini memang letak area pemakaman Eril ini memang masuk wilayah daerah Cimaung, itu memang mau masuk area wisata, dan jalannya memang begitu sempit begitu, Rendra. Dan sejauh ini jarak tempuh dari alun-alun Banjaran hingga ke lokasi ini 5 km, walaupun kalau dari Seroja ini sekitar 8-7 km, dan lokasi parkir memang menjadi
jadi permasalahan utama karena sejauh ini dengan luas lahan yang ini sebenarnya lahan dari Islamic Center yang rencananya mau dibangun masjid, namun hampir sekitar 5 hektar. Namun sejauh ini dari lokasi tidak hanya untuk lahan parkir memang hanya disediakan oleh tamu tertentu dan tidak mungkin memenuhi segala tamu untuk secara umum untuk masuk. Jadi ada rujukan kemarin dari Polresta Bandung memang memberikan solusi kalaupun lokasi parkir udah penuh, memang diharapkan tamu yang datang ini berharap dia parkir di luar dan berharap itu jalan kaki saja. Hal itu untuk dilakukan untuk menghindari kerumunan yang ada di dalam maupun kepadatan atau menjadi jalan menjadi macet. Itu mungkin Rendra sementara. Baik, terima kasih Hendra Kusuma mengabarkan langsung dari kawasan Cimau di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali teman-teman.